Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menghina orang di dunia maya. Begini penjelasan Dekan Fakultas Hukum UBB soal jeratan hukum. Umi Kalsum tak terima saat sang anak dan cucunya dihina oleh seorang tenaga kerja wanita alias TKW. Ibunda Ayu Ting Ting ini ingin mencari wanita itu hingga ke luar negeri dengan harapan wanita yang bekerja di Singapura itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Permasalahan hinaan terhadap orang di sosial media memang kerap terjadi. Tak hanya dialami oleh artis saja, tetapi juga masyarakat biasa. Akademisi Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen hukum UBB, Dr. Dwi Haryadi memberikan pandangan terkait kasus penghina orang di sosial media. Menurutnya, pada kondisi ini, semua masyarakat harus menyadari bahwa masyarakat hidup pada dua dunia, yakni dunia nyata sekaligus dunia maya. Terlebih di masa pandemi, di mana kita dituntut untuk membatasi mobilitas sehingga skala aktivitas dioptimalkan secara daring, mulai dari bekerja, sekolah, kuliah, belanja, wisata, dan lain-lain. Kehidupan pada dunia maya ini kita sebut sebagai cyber community, di mana segala aktivitas yang selama ini kita lakukan di dunia nyata kini kita lakukan di dunia maya. Ujar Dwi saat dikonfirmasi bankapos.com Kamis 29 Juli 2021. Dia memisalkan seperti berkomunikasi chat, Facebook, WhatsApp, Instagram, lalu berkirim surat via email, atau bahkan rapat dan seminar via Zoom serta kumpul alumni dan arisan keluarga juga serba online. Aktivitas di dunia maya ini jelas sama dengan di dunia nyata. Hanya beda pada sarana atau medianya. Inilah yang kadang kurang dipahami atau sadari oleh para netizen. Pada aktivitas dunia maya juga terikat dengan etika, moral, dan hukum, kata Dwi. Sehingga dia mengingatkan sosial media bukanlah ruang bebas untuk bisa sembarangan mengeluarkan isi hati. Terlebih jika itu sebuah pelanggaran atau kejahatan tetap dapat dijerat hukum melalui Undang-Undang ITE. Kasus yang sering terjadi adalah penghinaan melalui medsos. Percakapan kita pada medsos sekali lagi sama halnya kita berkomunikasi pada dunia nyata. Jadi penghinaan di dunia nyata yang dapat dijerat dengan hukum sama berlakunya jika dilakukan di dunia maya, jelas Dwi. Namun dalam penentukan pencemaran nama baik tersebut, pasal penghinaan KUHP sering menjadi rujukan di mana di sana ada pengklarifikasian lagi seperti fitnah karena tidak bisa membuktikan atau penghinaan ringan dan lain-lain. Apabila ada yang menghina atau mencemarkan nama baik melalui medsos, tentu tergantung bagaimana respon kita. Dia bermaksud bisa saja seseorang menanggapi atau tidak sama sekali. Pasalnya, seseorang haruslah bisa menilai sejauh apa atau benar pernyataan tersebut hingga dampaknya. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Memang harus dijalani pada era digital sekarang. Jangan mudah baper dan terprovokasi menjadi tuntutan dalam berselancar di dunia maya yang netizennya sangat beragam dan variatif latar belakang dan motifnya.
Namun demikian, instrumen hukum telah menyiapkan pasal apabila menurut seseorang apabila ini harus ditempuh jalur hukum. Selama ini, terkait pencemaran nama baik ada yang tidak menanggapi atau ditanggapi dan cukup berdebat di medsos. Ada yang dimediasi sehingga saling memaafkan, tapi tidak sedikit juga yang berujung di meja hitau atau hotel rodeo, kata Dwi. Menghina orang di dunia maya merupakan tindak pidana. Umi Kalsum yang tak terima saat sang anak dan cucunya dihina oleh seorang tenaga kerja wanita akhirnya melaporkan akun hater yang telah menghina putri dan cucunya tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga Umi Kalsum melibatkan pihak KBRI Singapura agar segera memulangkan TKW tersebut ke Indonesia. Seperti apa kelanjutan? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.